Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bihi tadriki amin ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin, uzuratan mulia rahimahullah, Bapak peserta ahli rutin musalla Buddha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi bermuajahah dengan Bapak, karena pada Selasa yang lalu saya mohon maaf sebesar-besarnya karena tidak bisa hadir dalam rapat taklim. Kata Pak Ketua, kalau maaf lagi banyak-banyak tapi bukan puasa saya, tapi karena saya dari hari Senin sampai Selasa ngecek beberapa kitab. Jadi ada ulama-ulama Indonesia bikin kitab, menulis kitab, salah satunya karya Syekh Hasan Jampes namanya. Jampes itu orang Kediri, diterbitkan di daerah di negara Beirut, ibu kotanya Beirut, di Bandung. Di Beirut itu diterbitkan, ternyata dipalsu. Itu dipalsu sama orang-orang Beirut, lalu kabarnya sampai kepada Majelis Ulama Indonesia. Kebetulan kalau di Majelis Ulama Indonesia yang suka ngecek naskah itu saya. Jadi kalau ada kitab-kitab terbitan orang-orang Indonesia, lalu di naskah itu pasti pernah saya cek, pernah saya baca. Jadi ternyata betul ada pengantar yang dari ulama Indonesia di Beirut, di Lebanon sana tidak dicantumkan, sehingga ahli waris marah. Salah satu cara menggugatnya itu lewat Majelis Ulama Indonesia, sehingga 2 hari penuh saya ngeliatin, gitu, ngecek benar nggak kitabnya terbit baik benar, ya ada kemasukan. Jadi saya nggak bisa hadir, nggak bisa ngopi bareng sama Bapak. Maafin ya. Kesalahan saya itu. Kalau mau marah sama Majelis Ulama, terus aku masih kerjaan di hari Selasa. Hadirin dan rahmati Allah, saya pada kesempatan malam hari ini akan membahas beberapa kesunahan di Ashrul Awal Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah itu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang sangat agung, sangat mulia. Maka Ashrul Awal, 10 hari pertama itu, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Rasulullah SAW menyatakan hari-hari ke-10, hari-hari pertama sampai hari-hari ke-10 di bulan Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang dimana kita beribadah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mencintai hari 10 hari pada bulan Dzulhijjah. Kalau kita sholat di luar 10 hari bulan Dzulhijjah itu biasa-biasa aja Pak, hanya diganjar pahala. Pak Ustaz Teguh sholat di bulan Ramadan atau di bulan selain Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10 hanya dapat sholat saja pahalanya. Tapi kalau masuk bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10, maka bukan hanya pahala yang diperoleh oleh kita yang beribadah, maka sholatnya dicintai oleh Allah. Kalau puasa, puasanya dicintai oleh Allah. Kalau sedekah, sedekahnya dicintai oleh Allah. Kalau umrohnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu jelas itu kan bulan haji. Kalau hajinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya awalul asyar min Dzulhijjah itu adalah bulan atau hari-hari di mana Allah memberikan kecintaannya kepada kita. Kalau orang-orang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala itu penuh mudah Pak. Orang-orang hidup yang penuh dengan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudahan-kemudahan akan diperoleh. Banyak cerita-cerita yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bagaimana orang-orang itu menggapai kecintaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran wasilahnya adalah beribadah di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Oleh karena kita
tanggal kedua, hari kedua. Ya, tanggal 2 bulan Dzulhijjah, maksudnya 8 hari lagi. Lalu kita harus memperbuat apa? Lalu kita harus melakukan apa agar kita punya kecintaan akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jelas, tentu kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ibadahnya yang sesuai dengan syariat dari Allah dan Rasulnya. Bukan ibadah yang ngawur, bukan ibadah yang sembarangan, bukan ibadah yang cuma sekedar ibadah saja, tapi tidak ada sama sekali athar, tidak ada sama sekali bekas yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama ya, apa yang harus kita kerjakan di hari pertama sampai hari ke-10? Ibadah apa saja atau kesunahan-kesunahan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Yang pertama, kalau masuk bulan Dzulhijjah, ingat, man ra'a hilal Dzulhijjah, sabda Rasul. Nggak usah pakai nanya soalnya apa kata ini, saya bawa kitab namanya Sunan Ibnu Majah. Kalau orang ahli hadis, kalau orang-orang yang ahli hadis, ini 6 kitab hadis yang salah satu dari 6 kitab hadis yang paling dipakai, yang semuanya insya Allah saya semua. Sunan Ibnu Majah, selain Bukhari dan Muslim. Siapa orang yang melihat itu mengetahui itu tahu itu bisa lewat dirinya sendiri atau informasi orang lain. Itu namanya mengerti, tahu. Saya tahu dari mana? Ya saya tahu sendiri. Karena saya punya ilmunya. Terus Anda tahu dari mana? Dari pemerintah sudah diumumkan. Itu namanya mengerti juga namanya. Man ra'a hilal Dzulhijjah, siapa orang yang tahu masuknya tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Itu kemarin tuh karena diumumkan ya. Pemerintah diumumkan. Nonton enggak Pak? Bapak tuh kalau ikut sidang isbat itu cuman Ramadan doang, mau Idul Fitri. Awal Ramadan sama awal Idul Fitri, karena menentukan baju apa yang harus dibeli, masjid mana yang harus datang untuk sholat Id, gitu. Atau mungkin sudah bosan puasa selama sebulan. Dzulhijjah juga hilal, dilihat tanggal 1-nya kapan kan gitu. Ini sabda Rasulullah SAW, man ra'a hilal Dzulhijjah, siapa orang yang melihat, mengetahui masuknya bulan Dzulhijjah, ditandai dengan ada bulan. Oh ini bulan nih, kelihatan tanggal 1 Dzulhijjah. Tahu dia, ngerti dia masuk bulan Dzulhijjah, lalu fa'arada ayyudhiyah, lalu orang ini punya niatan, punya kerentak, punya keinginan. Untuk apa? Ayyudhiyah, untuk berkurban. Ingat, punya niat, punya keinginan berkurban. Berarti kalau orang yang agak kurban, nggak usah nih kan gitu. Nggak begitu cara berpikirnya nih Pak. Jadi cara berpikirnya Bapak harus pasang niat dari sekarang. Lihat bulan dulunya pasang niat. Niatnya apa? Saya pengen kurban. Ada pun meleset urusan belakangan. Menggoyang melesetnya. Ya kan? Bener nggak? Bener nggak Kang Jam? Bagus. Bener ya? Orang punya jalan licin yang meleset manjat. Tapi menurut saya semiskin-miskinnya orang dalam urusan ibadah, niat aja nggak punya, miskin banget itu. Niatnya aja nggak punya, apalagi ibadahnya. Paling nggak punya niat. Masuk bulan Dzulhijjah tanggal 1, niatin saya mau kurban. Urusan nanti nggak punya itu mah belakangan. Urusan nggak jadi mah belakangan. Yang penting ada niat dulu. Lah kalau masuk bulan Dzulhijjah tanggal 1 kok nggak ada niat, pasti tanggal 10-nya nggak bakal kurban. Biar kata punya duit nih. Masuk tanggal 10 bulan Dzulhijjah tapi nggak ada niat, nggak bakal jadi kurban. Percaya sama saya. Masih mendingan, berarti masih mendingan Bapak nggak berduit, nggak kurban tapi punya niat, beri ganjar pahala. Tapi jangan dilaporin tiap tahun. Ingat padahal punya duit maksudnya gitu. Kalau punya duit mah dia kerjain maksudnya gitu. Fa'arada ayyudhiyah, lalu dia hendak berkurban. Kesunahan yang pertama masuk tanggal 1 sampai tanggal 10, fal yumsik alaihi dhufra wa sya'ar. Hendaknya dia tidak memotong rambutnya dan juga memotong kukunya. Dari tanggal 1 tuh Pak. Dari kemarin sampai sekarang sampai tanggal 10 nanti. Jadi dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10
Di tanggal 10 sudah dipotong hewan kurbannya, baru mulai dicukur rambutnya, baru mulai dipotong kuku. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 bagi orang yang mau berniat berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan potong kuku, jangan potong rambut. Sampai sini paham ya? Ya sama apa lain. Jadi maksudnya semua yang sifatnya rambut dan kuku itu tak boleh dihilangkan. Jangan dihilangkan selama 10 hari dulu, selama 10 hari. Kumis ya rambut. Jangan dulu kan gitu ya. Seperti itu. Jadi orang yang tahu masuk bulan Dzulhijjah, saatnya udah tahu kita ya, dia tanggal 2 udah tahu. Yang kedua punya niat kurban, pasang niat sekarang, pasang niat. Saya niat kurban. Fal yumsik alaihi dhufra wa sya'ruhu, hendaknya tidak memotong kuku dan tidak memotong rambutnya. Pun bagi orang-orang yang ternyata tanggal 10 meleset. Misalkan kok nggak motong, ya sudah setelah sholatnya, karena kita tahu kita nggak motong, potong aja kukunya, potong aja rambutnya. Maka sunnahnya ini mendapatkan pahala. Kalau ada niatan kurban, walaupun tidak berkurban, karena 1-2 hal, 1-2 faktor yang tidak menjadikan kita jadi kurban, karena mungkin kurang dan lain sebagainya. Nggak usah perlu pangkas rambut itu, simbolis saja. Ambil gunting, potong sedikit, ada yang sebelah kanan. Nanti ambil lagi yang sebelah kiri, potong lagi. Lalu kumpulkan. Setelah itu potong kuku. Potong kuku itu yang sunnah itu seperti kitab Risalatul Mu'awana wal Mutahharah lil Imam Haddad. Ambil yang kanan dulu, kanan diambil. Lunjuk kanan, tengah kanan, manis kanan, kelingking kanan. Pindah. Lunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, kelingking kiri. Pindah lagi, jempol kanan, jempol kiri. Itu cara potong kuku. Dapat pahala. Kalau begitu karena sunahnya Rasul. Jangan berbuat aja. Yang panjang gue ini, yang ini dulu. Tapi yang ini belakangan. Panjang dulu. Dapat pahala tuh. Kumpulin. Kalau jempol kaki dari kakak kuku kaki dari jempol sampai kelingking kanan, pindah dari jempol kiri ke kelingking kiri. Urut berarti. Kumpulkan jadi satu, kubur. Rambut sama kuku dikumpulkan jadi satu, dikubur. Ya, ini orang tua dulu Pak ilmunya. Kalau ada kuku, ada rambut yang copot, yang hilang dari badan kita, nggak main buang begitu aja. Kenapa dikubur? Betul ya? Orang tua dulu nggak dikubur. Kalau walaupun nggak tahu dalilnya, saya juga pernah dulu lihat orang tua saya begitu. Kok dikubur? Agak tahu, agak bulu, atau bulu. Kagak ngerti dia sebenarnya dalilnya. Loh kalau kita tanya, dalil soalnya apa kata? Buru-buru ngerti dalil soalnya, kata buru, gitu. Paham banget orang tua dulu makan gitu ya. Akhirnya dia perilaku. Ternyata setelah saya ngaji, setelah saya pesantren, oh ternyata memang ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Pak, mohon maaf. Kenapa rambut sama kuku itu harus dikerumikan? Ya tapi jangan dalam juga kayak ngubur mayit. Ya cukup digali sedikit aja gitu. Masa kayak ngubur mayit kan gitu ya? Ya enggak seperti itu. Kenapa harus dikubur rambut dengan dengan kuku itu? Kita ini hidup berdampingan. Yang hidup di alam ini itu bukan hanya kita. Ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada juga yang gaib. Ada yang gaib. Yang gaib itu salah satunya adalah bangsa jin. Itu hidup berdampingan sama kita, teman. Bangsa jin itu hidup berdampingan sama kita. Jadi bangsa jin itu paling takut, paling males urusan sama rambut sama kuku. Jadi kalau ada rambut berserakan, kuku berserakan di depan rumah kita, segera ambil. Dia biar kita punya akhlak sama orang lain gitu sama jin. Karena kalau jin lagi makan Pak, atau lagi lewat lihat ada kumpulan rambut, kumpulan kuku, dia pasti kena muntah. Bahkan satu catatan riwayat mengurangi usianya setahun. Kalau melihat kayak gitu, kan kasihan. Padahal kita hidup bersama. Kira-kira kalau kita lagi makan, teman kita buang sampah di depan kita, senang apa enggak gitu? Buang sampah tuh, gerobak sampah. Dan dimakan di depan dia gerobak sampah. Udah ngajak ngobrol lagi. Kira-kira kita gimana? Wah, kata
Disentil sama setan mah budek Pak. Makanya memang yang di kuburan diem diri minta nomor buntut. Dulu banyak tuh lagi zaman SD. Saya tahu orangnya. Di kuburan pada yang nomor apa itu namanya SSB itu ya. Bawa buntut katanya buntut. Oke, teman bilang SSB. Mak itu masalahnya udah lewat dulu kan saya tahu. Yang pernah dapat mah tahu. SSB ya namanya. SSB ya Allah. Sama seperti itu. Jin juga apa mohon mual. Apa namanya? Enak gitu bahasa kalau kata kita. Kalau ada rambut ada makanya amani keluar gitu. Lalu kubur. Sudah ya. Jadi